Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Putri Rahayu, NIM 21215010010089. Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang usul fiqh masa sahabat, masa tabi'in, dan masa madhab. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang usul fiqh pada masa sahabat. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup, dan adanya bimbingan Rasulullah kepada masa Rasulullah tidak lagi mendampingi umat manusia. Ketika Rasulullah masih hidup, sahabat menggunakan tipe sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yun atau nalar. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum. Di antaranya adalah ijma' sahabat dan maslahah. Dan pada masa sahabat inilah muncul momentum lahirnya ijma' sahabat yang di kemudian hari diakui oleh sebagian ulama, terutama oleh Imam Ahmad bin Hambal dan pengikutnya sebagai ijma' yang paling bisa diterima. Para sahabat juga mempergunakan pertimbangan akal atau ra'yun yang berupa qiyas dan maslahah. Penggunaan ra'yun atau nalar untuk mencari pemecahan hukum dengan qiyas dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang terjadi pada masa Rasulullah ini. Qiyas dilakukan dengan cara mencarikan kasus-kasus baru, contoh pemecahan hukum yang sama, kemudian hukumnya disamakan. Kedua adalah masa tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Perlu dicatat bahwa para sahabat pada waktu Islam menyebar, mereka juga ikut menyebar pada seluruh daerah-daerah. Seperti Imam Mas'ud yang ada di Irak dan Umayyah yang ada di Syam. Dan para sahabat tadi berperan penting dalam penyebaran ajaran agama Islam. Dan mereka juga menjadi tempat masyarakat untuk meminta fatwa. Mereka pun memiliki murid-murid di tempat fatwa tersebut. Dan murid-murid sahabat itulah yang kemudian menjadi tokoh hukum di daerahnya masing-masing. Ketiga adalah usul fiqh pada masa Imam Madhab. Pada masa Imam Madhab inilah pemikiran hukum Islam mengalami peningkatan dinamika yang sangat kaya dan disertai dengan perumusan usul fiqh secara metodologis. Artinya, ada kesadaran mengenai cara pemecahan hukum tertentu sebagai metode khas. Berbagai perdebatan mengenai kaidah dan sumber hukum melahirkan berbagai ragam konsep usul fiqh. Seperti hanya pada peralihan abad ke-7 ke abad 8 Hijriah, Imam Najmuddin Al-Tufi mengemukakan 19 dalil hukum, baik yang disepakati maupun yang dipertentangkan para ulama yang masih dikenal pada masanya. 19 dalil hukum itu salah satunya adalah Al-Quran, hadis, ijma' umat, dan ijma' orang Madinah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.